Shalom Bapak-Bapak PKB, selamat malam. Kembali lagi kita datang berkumpul, beribadah bersama-sama. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus karena kebaikannya kita boleh ada sampai pada saat ini. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Saya undang Bapak-Bapak untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, hanya pada Tuhan pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Ajakan beribadah. Ketika Allah memilih kita sebagai anak-anak sulungnya, kita diminta untuk bertanggung jawab atas berkat terindah itu. Masing-masing kita diharapkan pula untuk menjadi berkat bagi orang lain, membuat banyak jiwa takluk di bawah kuasanya. Dengan rasa syukur atas berkat dan kuasa Allah dalam hidup ini, kita datang beribadah kepadanya. Mari kita menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Keesaan 37 bait pertama dan kedua. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan nama-Nya di kerajaan-Nya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya.
Kita masuk dalam doa pembukaan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih kalau pada malam hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami, Bapak-Bapak PKB, untuk bersama-sama bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pujian yang terambil dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacanya secara berbalasan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati Orang laki-laki yang takut akan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Kita menyanyi dari Kidung Keesaan nomor 120 bait yang pertama dan yang kedua. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Sabdamu ya Tuhan, roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan, roh dan kehidupan. Selamat malam Bapak-Bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa boleh ambil bagian di dalam persekutuan bersama-sama dengan kaum Bapak. Dan saat ini kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Untuk itu kepada Bapak-Bapak sekalian yang membawa Alkitabnya, saya mengundang untuk membuka Alkitab kita yang menjadi bahan dasar daripada nafs kita perenungan firman Tuhan pada malam ini, terambil di dalam kitab Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Kitab Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Jika Bapak-Bapak sudah mendapatkan bagian tersebut, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kasih Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan yang kami alami di dalam kehidupan yang telah berlalu. Luar biasa penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan, sehingga kami pada saat ini mau memuji merespon kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkenan pimpin kami, layakkan kami untuk dapat membaca dan merenungkan ini, agar firman Tuhan itu boleh tertanam dalam kehidupan kami, lalu kami jalankan itu dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Baik Bapak-Bapak sekalian, saya mengundang Bapak-Bapak berdiri. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini yang hanya satu ayat saja. Kitab Roma pasal 15 ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama. Mulai. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita
dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia bagi kita sekalian yang tidak saja membaca firman Tuhan, tetapi justru memperlakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik itu yang ada di rumah, di tempat kerja, ataupun di dalam aktivitas, ataupun dimanapun juga berada. Malam ini kita mau berbicara tentang pengharapan. Pengharapan adalah buah dari kepercayaan kita. Pengharapan berasal dari pengandalan diri kita kepada Tuhan yang senantiasa semakin teguh melalui kuasa Roh Kudus. Dan pada apakah kita bisa berharap akan pengharapan itu? Kita menaruh pengharapan itu kepada kehidupan kita sehari-hari, kepada kehidupan kita yang akan datang, dan kepada kehidupan yang kekal. Dan selain itu, Roh Kudus kiranya senantiasa untuk mengendalikan kehidupan kita. Jadi barang siapa yang memiliki pengharapan, mereka juga akan memiliki sukacita dan damai sejahtera. Sukacita di sini adalah sebagai penggerak, sebagai kuasa, sebagai motivasi untuk selalu bersukacita, dapat menghalaukan segala kelelahan dalam kehidupan kita, dapat menghalaukan rasa acuh tak acuh, dapat menghalaukan rasa tidak peduli. Bahkan di dalam firman Tuhan di Alkitab dikatakan, sukacita pada Tuhan adalah kekuatan kita. Nehemia 8 ayat 10. Jadi biarlah sukacita itu boleh hadir sebagai kekuatan di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Begitu juga dengan damai sejahtera, di mana menciptakan damai sejahtera yang selaras dari surgawi yang harus ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu senantiasa hidup dalam damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Bahkan ada sesuatu yang paling khas di dalam diri Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus Kristus telah bangkit, Dia mengatakan kepada murid-muridnya, damai sejahtera menyertai kamu. Yohanes 20 ayat 19. Sehingga semoga damai sejahtera ini senantiasa melindungi hati dan kesadaran kita di dalam kehidupan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan demikian kita menjadi kaya akan segala pengharapan yang ada bersama dengan Tuhan. Dan juga pengharapan yang kita miliki kepada Tuhan juga harus disertai dengan tindakan nyata, dengan hati yang berkobar-kobar di dalam kasih Tuhan dan di dalam pekerjaannya. Yang berkobar juga jika kasih Allah itu mau memerintah di dalam kehidupan kita, memimpin segala aktivitas kita sebagai orang percaya. Bahkan kasih yang Tuhan jabarkan dalam kehidupannya itu menjadi pendorong di dalam kehidupan kita untuk melakukan segala kehidupan ini berbuat baik bagi sesama, bahkan terlebih bagi Tuhan saja. Jadi saudara-saudara sekalian, barang siapa memegang teguh pengharapan sampai pada akhirnya dengan tetap setia, dengan tetap tekun, maka yakinlah akan memperoleh mahkota hidup yang kekal. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini? Kita tahu persis dan jelas suasana pandemi ini COVID-19 yang belum segera berakhir. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus katakan bahwa kita mengalami penderitaan. Ekonomi di seluruh dunia hancur lebur, morat-marit. Begitu juga dengan kehidupan kita. Banyak orang yang putus asa,
kehilangan pekerjaannya, berkurangnya segala aktivitasnya, apapun juga itu mengurangi keberadaan kita. Dari kehidupan yang seperti ini, kita bertanya, adakah sesuatu yang bisa kita harapkan dengan kondisi seperti ini? Tentunya kita boleh berharap, karena harapan itu merupakan sebuah pernyataan dalam isi hati kita. Dan kita ketika kita masih hidup, tentu akan selamanya kita akan berusaha untuk berharap terus. Berharap di masa yang akan datang untuk bisa menjadi lebih baik bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dan bagi sesama. Jadi kita harus tetap selalu mempertanyakan dan harapan-harapan yang kita inginkan. Ketika pergumulan ini terjadi dalam kehidupan kita, kalau bagi orang yang mampu mungkin tidak begitu hebat pergumulannya. Bagi orang yang mungkin ya setengah-setengah cukup hebat namun bisa, perlu waktu. Tetapi bagi orang yang tidak punya apa-apa, pergumulan pandemi ini luar biasa hebatnya. Sehingga kehidupan ini menjadi kehidupan yang pasrah, karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saudara-saudara yang terkasih, bapak-bapak yang terkasih, di dalam kehidupan kita, saya mau katakan pada malam ini juga, bagi orang Kristen, harapan akan apa yang baik seharusnya harus selalu dan senantiasa dinyatakan. Sebuah harapan yang baik harus tetap dikumandangkan, karena kita yakin dan percaya ada Tuhan yang selalu melindungi kehidupan kita. Untuk kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu untuk melakukan apapun dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen kita cukup tahu dengan jelas dari dulu sampai saat ini, bahkan yang akan datang, Tuhan menghendaki yang baik dalam kehidupan kita dan bukan yang jahat bagi umatnya. Karena itu sebagai orang percaya seharusnya kita tetap mengharapkan apa yang baik bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, bahkan bagi sesama, bahkan skup yang lebih luas lagi bagi bangsa dan negara ini. Sekalipun itu mungkin terlihat sulit untuk dicapai, sekalipun mungkin itu kayaknya agak jauh dari harapan, tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di saat dunia ini goncang, banyak negara-negara yang kacau, kita tetap harus mengharapkan sesuatu yang baik. Dan itu akan terjadi kalau kita berharap hanya kepada Tuhan. Ketika kita melihat orang lain yang menderita, baiklah kita boleh mendoakan, ataupun bahkan kita bisa memberi walaupun kita dalam kekurangan. Karena kalau kita memberi karena kita punya, itu sudah biasa. Tetapi kalau kita memberi dalam kekurangan, itu yang luar biasa. Jadi kalau ada orang yang lebih susah dari kita, kita boleh memberikan, atau boleh kita juga mendoakan. Atau bahkan kita sendiri, di dalam keterbatasan kita saat ini, di dalam kekurangan kita pada saat ini, kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Dan satu saatnya nanti kita akan ada perubahan, karena itu semua datangnya dari Tuhan. Saudara-saudara, masalahnya yang paling mendasar dalam kehidupan kita ini, kita tidak tahu apa yang kita akan lakukan, apa yang benar-benar baik dalam hidup kita. Kita hanya menginginkan apa yang kita mau. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering mengeluh, hanya mengeluh saja, tapi kita tidak tahu harus berbuat apa. Itulah sebabnya pada malam ini saya mau katakan, kita tidak boleh lagi ada keraguan dalam kehidupan ini. Kita harus kembali kepada Tuhan, karena Dialah yang terbaik untuk kehidupan kita. Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara, ada satu ilustrasi yang mungkin bisa kita renungkan pada malam ini. Ada seorang pria yang keluar dari mobil mewah,
di area pemakaman umum. Satu ketika pria itu adalah supir, dia mendatangi petugas makam pada saat itu. Dia katakan supir itu kepada petugas makam, mohon agar Bapak mau ke mobil bertemu dengan seorang perempuan yang umurnya tidak lama lagi. Dokter sudah memvonis bahwa umurnya tidak lama lagi. Lalu kemudian petugas makam ini menghampiri wanita yang ada di dalam mobil. Dan wanita ini membuka pintu, terlihat seorang wanita setengah baya dengan muka yang lemas, dengan muka yang sedih. Dia mencoba berkata, dia katakan bahwa saya adalah Ibu Rina yang selalu mengirim uang kepada Bapak untuk membelikan seikat kembang, seikat bunga yang ditaruh di makam anak saya. Saya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah memberikan kembang untuk bisa melakukan hal itu. Tetapi petugas makam ini berkata, oh jadi Ibu Rina yang selalu mengirim uang setiap 2 minggu. Saya mau katakan Ibu bahwa saya sudah membeli seikat kembang itu dan seikat bunga itu, tetapi saya tidak menaruhnya di makam anak Ibu. Untuk apa harus taruh di sana? Karena orang yang sudah mati tidak bisa melihat keindahan dari seikat bunga. Saya memang membeli seikat kembang ini, seikat bunga ini, tetapi saya berikan kepada orang-orang yang sakit yang ada di rumah sakit, kepada orang-orang yang bersedih yang saya jumpai, kepada orang-orang yang merasakan persoalan yang cukup berat dalam kehidupannya. Itu yang saya beri, agar mereka mendapatkan satu sukacita, agar mereka mendapatkan apa yang dia harapkan pada saat itu. Lalu wanita ini merasa kecewa dan dia pulang. 3 bulan kemudian, ada seorang wanita cantik datang lagi ke pemakaman itu, bertemu dengan petugas makam yang sama itu. Dia katakan lagi, Bapak masih ingat saya? Beberapa bulan yang lalu saya datang ke Bapak, tapi saat ini penyakit saya sudah sembuh. Karena saya mengikuti nasihat Bapak. Saya mencoba untuk memberikan bunga kepada orang lain, sehingga mereka merasa senang, mereka merasa lebih gembira. Dan tidak itu saja, di samping mereka yang saya kasih bunga itu gembira, hati saya pun juga gembira. Hati pun saya jadi senang. Sehingga pada saat ini, yang tadinya saya dinyatakan sakit dan akan divonis waktu yang tidak berapa lama akan meninggal, tapi justru saya sembuh total pada saat ini. Bahkan dokter pun bingung kenapa itu bisa terjadi. Bapak-bapak sekalian, dari cerita tadi, dari ilustrasi tadi, saya mau katakan bagaimana ketika harapan itu diperhadapkan bagi Tuhan, kita tidak tahu Tuhan bekerja lewat bagaimana. Yang pasti nyata dan jelas dalam kehidupan kita. Bapak-bapak yang terkasih, pembacaan kita pada malam ini adalah sebuah ayat yang sering diucapkan di dalam ibadah gereja pada saat berkat. Dan itu sering kali kita sering dengar, dan itu sudah terbiasa dalam telinga kita. Tetapi pada saat ini, ayat ini justru benar-benar di saat pergumulan hidup kita terjadi pada saat ini. Ini yang merupakan pengalaman pribadi kita sekalian. Mungkin kita terlalu sering mendengarnya tentang nats kita pada malam ini, tetapi suasana yang mencekam di seluruh dunia ini rasa-rasanya sangat tepat untuk kita. Di dalam ayat ini Paulus berdoa, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dalam segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hari ini kita diingatkan bahwa hanya Allah yang bisa memberi kita pengharapan, yang dapat memenuhi keinginan dan sukacita kita, bahkan damai sukacita. Walaupun sekeliling kita merasa menakutkan, Allah jugalah yang akan memberi kita iman, percayaan, sehingga kita tidak ragu atau goncang dalam pengharapan kita.
Roh Kudus bekerja dalam hati kita, sudah menyatakan kita sebagai umat-Nya, sehingga tidak ada hal yang lebih besar dari pengharapan bahwa walaupun ada gelombang dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu menghadapi semuanya itu dengan penuh keberanian dan keyakinan bersama-sama dengan Tuhan. Kita berharap bahwa jika pada akhirnya semuanya ini berlalu, maka nama Tuhan yang boleh dikumandangkan, nama Tuhan yang boleh dimuliakan. Bahkan lebih daripada itu saja, apapun yang terjadi, kita tetap berharap pada saatnya nanti kita bisa dipersatukan oleh Tuhan di dalam kehidupan yang kekal. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu dengan jelas bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji berujung pada pengharapan. Dan pengharapan itu tidak menjauhkan yang berasal daripada Tuhan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita sekalian. Yakinlah Bapak-bapak sekalian, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Untuk merespon perenungan firman Tuhan pada malam ini, mari kita memuji nama Tuhan kembali. Kidung Keesaan 344 bait 1 dan 2 kita nyanyikan secara bersama-sama. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, pada saat ini kami boleh berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan bersama. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tertanam dalam kehidupan kami, memperkaya iman percaya kami, memperkokoh, memperkuat iman percaya kami, agar kami boleh pakai itu di dalam kehidupan kami terhadap dunia yang penuh pergolakan ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar ini. Biarlah kami boleh dikuatkan iman percaya kami ini, agar selalu dan senantiasa selalu hanya berharap kepada Tuhan saja. Ya Tuhan, di dalam doa syafaat ini pertama-tama kami mau berdoa buat kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan, yang boleh ambil bagian di dalam ibadah Pelkat PKB ini Tuhan, dengan segala pergumulan ada. Kami pribadi sebagai kaum bapa, sebagai pemimpin keluarga, sebagai pemimpin di dalam skup yang terkecil, berikan berkat, berikan anugerah, berikan kuasa Roh Kudus boleh hadir dalam kehidupan kami, agar kami selalu dan senantiasa selalu dekat, selalu berharap hanya kepada Tuhan saja, karena kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan yang kami butuhkan, bukan yang kami inginkan, agar kiranya damai sejahtera dan sukacita boleh bersama-sama dengan kehidupan kami. Kami juga mau berdoa buat bangsa-bangsa di seluruh dunia ini dengan kondisi yang kurang menguntungkan, dengan segala pandemi ini Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami sudah maksimal, sudah sampai di titik yang paling melelahkan. Tetapi kami yakin dan percaya, mengharapkan setitik yang berasal daripada Tuhan saja, agar kiranya
pergumulan ini, pandemi ini boleh segera berakhir. Apapun yang terjadi, kami yakin percaya hanya Tuhan saja yang boleh melewatkan ini semua. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja kami, gereja di seluruh muka bumi ini. Jadikanlah gereja alat pemersatu, alat untuk mengenal Engkau lebih luas lagi. Gereja kami, GPIB, Tuhan berkati. Terima kasih untuk persidangan Sidone yang kemarin boleh terlaksana dengan baik, sehingga boleh menghadirkan fungsionaris-fungsionaris yang terbaik yang sudah dipilih dengan baik. Kami yakin dan percaya semuanya dalam tuntunan rencana Tuhan saja. Gereja kami, GPIB Jemaat Irene, Tuhan berkati. KMJ beserta dengan keluarga, pendeta jemaat beserta dengan keluarga, PHMJ, penatua dan diaken, bahkan seluruh unsur Pelkat yang ada, teristimewa Pelkat PKB, Tuhan berkati. Pengurus dari pengurus inti bahkan tingkat sektor, Tuhan berkati. Bersama-sama Tuhan dengan rencana dan agenda apa yang mau dibuat, Tuhan berkati, karena semuanya itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, masih banyak sekali doa yang kami sampaikan pada saat ini, namun sebelum keluar dari mulut kami yang penuh cemar dan dosa ini, Engkau telah mengerti satu persatu. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan ke dalam percobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Keesaan 387 bait pertama dan kelima. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karya-Mu. Pujian hormat terimalah, ya Tuhan, berselamatkan di tiap waktu dan tempat. Naiklah syukur kepadamu. Kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji-Mu, dan kami juga boleh memberikan persembahan Tuhan. Ajar kami memberi
yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Kita terima berkat. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.